Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Barlakusuma. Saya di sini sebagai moderator kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Ronald Arya, yang kedua Zendi Aksari, yang ketiga Surya Azami, yang keempat Sakila Hanum, yang kelima Dwi Sulistianing Tias, yang keenam Berniko Leonita, dan yang ketujuh yaitu saya sendiri. Kemudian kita mulai presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 tentang pasar modal yang akan dipresentasikan oleh Ronald Arya. Silakan, Saudara Ronald, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Bara. Kenalkan, sebelumnya saya Ronald Arya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari pasar modal. Dikutip dalam laman Otoritas Jasa Keuangan OJK pada Kamis tanggal 2 bulan Desember tahun 2021, pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual suatu saham atau obligasi. Hal tersebut bisa juga disebut dengan capital market. Pasar modal sendiri memiliki dasar hukum terkait di dalamnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Pasar Modal. Di hal tersebut disebutkan bahwa pengertian pasar modal adalah kegiatan untuk yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dikutip dari menurut para ahli, saya mengutip dari Darmaji dan Hendy M. Fakrudin, pengertian dari pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan dalam jangka panjang yang diperjualbelikan, baik itu dalam berupa hutang, saham, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Jadi, secara umum pasar modal itu sendiri adalah suatu kegiatan yang berhubungan bertemunya kedua belah pihak dari suatu perusahaan emiten yang membutuhkan dana dari investor yang akan menanamkan dananya di perusahaan tersebut. Untuk slide selanjutnya, setelah kita mengetahui penjelasan tentang pasar modal secara umum, secara dari pengertian menurut para ahli, sekarang saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan pasar modal itu sendiri. Pasar modal itu sendiri telah hadir sebelum Indonesia merdeka, yaitu tepatnya 1912. Pasar modal saat itu disebut dengan pasar modal atau disebut dengan Bursa Efek Jakarta yang kini dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia, sudah ada di Batavia dan didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, dibangun guna kepentingan pemerintah VOC. Namun tidak berjalannya sesuai harapan. Di dalam BEI dicatatkan bahwa pada tahun 1914 hingga 1918 Bursa Efek di Batavia ditutup hingga Perang Dunia ke-1. Namun dibuka kembali pada Perang Dunia Kedua. Namun tak berselang lama tercatat bahwa Bursa Efek Indonesia yang dibuka di Semarang dan di Surabaya ditutup kembali karena berjalannya Perang Dunia Kedua. Tepat pada tanggal 10 Agustus 1977, Bursa Efek kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto dan ditandai dengan Go Public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Pada tahun 1987, pemerintah Indonesia melakukan deregulasi terkait peraturan undang-undang pasar modal yang mempermudah emiten dan investor. Demi pertumbuhan pasar modal Indonesia yang semakin tinggi, pemerintah RI memutuskan untuk membuka bagi investor asing berinvestasi di Indonesia dengan batas kepemilikan saham yaitu maksimum 49%. Oleh karena itu, oleh perkembangan zaman di tahun 1988 maksud saya, regulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan, di mana saat itu BEJ terbuka untuk investor asing.
Untuk slide selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang sedikit dari sejarah perkembangan pasar modal dari awal Indonesia Merdeka hingga saat ini tetap dilakukan, apa sih manfaat dari pasar modal itu sendiri? Kenapa hal itu tetap dilakukan hingga saat ini? Pasar modal memiliki manfaat, yaitu pertama, meningkatkan kapasitas produksi. Hal itu disebutkan menciptakan penambahan modal yang didapatkan dari pasar modal itu sendiri, maka tidak heran bila produktivitas perusahaan akan menjadi tinggi dan meningkat. Untuk selanjutnya, menciptakan tenaga kerja. Tentunya dengan hal ini memberi dampak menciptakan lapangan kerja baru yang menimbulkan perbaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adanya penambahan modal, hal itu tentu saja dilihatkan dalam adanya penjualan saham yang ada di pasar modal itu sendiri. Saham-saham itu dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan, maupun pemerintah. Inilah fungsi dari pasar modal yang sesungguhnya. Yang selanjutnya ada meratakan pendapatan. Dalam jangka waktu tertentu, saham-saham sudah dibeli dan akan diberikan dividen atau bagian keuntungan perusahaan terhadap pembelinya. Untuk itu, fungsi pasar modal di Indonesia dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Berikutnya ada meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya peningkatan dari yang diberikan kepada para pemegang saham, maka akan pajak atau pemerintah dengan tersebut menjadi pasar modal di Indonesia akan meningkatkan pendapatan untuk negara. Yang terakhir, fungsi sebagai manfaat dari pasar modal sendiri itu sebagai perekonomian negara. Fungsi dari pasar modal yaitu dia indikator perekonomian negara itu sendiri, kegiatan penjualan maupun pembelian yang mulai indikasi bahwa bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dari saya penjelasan dari pengertian umum sejarah berkembangnya pasar modal hingga manfaat dari pasar modal itu sendiri. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ronald atas pemaparannya. Kemudian saya tanyakan kepada peserta apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan tadi yang dipaparkan oleh Ronald Arya. Saya Suri Azani dengan NIM 0241 ingin bertanya bagaimana pengaruh pasar modal terhadap suatu negara. Terima kasih. Mungkin langsung saya jawab aja untuk menyingkat waktu. Dari pertanyaan Mas Azani sendiri, bagaimana pendapat saya mengenai pengaruh pasar modal di dalam perekonomian suatu negara. Pasar modal sendiri memiliki peran besar dalam perekonomian suatu negara, yaitu memiliki dua fungsi sekaligus. Yang pertama sebagai fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi sendiri dikarenakan pasar menyediakan fasilitas atau dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dari investor ataupun pihak yang memerlukan dana atau yang disebut dengan issuer. Adanya pasar modal memberikan pihak yang memiliki dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan atau return. Sedangkan issuer atau dalam hal ini dapat mendapatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu persediaan dana dari operasi perusahaan itu sendiri. Dengan adanya pasar modal ini diharapkan sebagai perekonomian di Indonesia, pasar modal dapat menjadikan alternatif pendanaan bagi perusahaan sehingga perusahaan itu sendiri dapat beroperasi secara luas maupun meningkatkan pendapatan perusahaan. Mungkin untuk Mas Surya Azani dapat diterima. Baik, makasih Mas Ronald. Terima kasih Mas.
Apakah ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya, apakah diperbolehkan? Ya, silakan, Tias. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Sulistianing Tias dari NIM 198. Jadi pertanyaan saya adalah, kita ketahui kan bahwa perlu adanya suatu efisiensi untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut saudara sendiri, bagaimana suatu pasar modal dapat dikatakan efisien? Dan juga apakah di keadaan pandemi seperti ini, efisiensi apakah masih bisa tercapai? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke. Baik. Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Tias, mengetahui tentang efisiensi pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara, pasar modal sendiri yang efisien adalah pasar modal yang harga sebetulnya semua informasi atau syarat yang terpenuhi dalam pasar modal ada efisiensi sebagai satu yang disebut disclose. Ini buka modal dalam keadaan seimbang. Ketiga, kondisi pasar tersebut berlangsung secara bebas. Oleh karena ini, kondisi pasar masih bisa terpersepsi secara efisien dan sempurna apabila pasar itu sendiri memberikan informasi kepada investornya secara cepat dan tepat. Ada kompetisi yang sempurna dibatasi dan semua individu memaksimumkan ekspektasi utilitasnya secara rasional. Mungkin penjelasan dari saya terkait efisiensi perusahaan dari Mbak Tias sebagai berikut. Terima kasih, Mbak. Apa dapat diterima? Terima kasih, bisa diterima dengan baik. Oke, terima kasih Mbak Tias. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator kembali. Ya, terima kasih Mas Ronald yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Kemudian untuk pemaparan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Sagila Hanum. Untuk Saudara Sagila Hanum dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Moderator. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar modal untuk yang selanjutnya. Ya. Jenis-jenis pasar modal di sini disebutkan ada dua jenis, yaitu pasar perdana atau primary market dan pasar sekunder atau secondary market. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang pasar perdana atau primary market. Pasar perdana merupakan jenis penawaran saham pertama dari pihak emiten yang ditujukan pada para pemilik modal dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Nah, jika masa berlaku penawarannya telah habis, maka saham ini boleh ditawarkan di pasar sekunder. Pada umumnya, masa berlaku penawaran saham perdana ini hanya 6 hari kerja saja, sedang untuk harga saham biasanya akan ditentukan oleh pihak yang menjamin emisi. Selanjutnya ada pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder atau secondary market merupakan tempat di mana terjadi transaksi jual dan beli saham antar investor. Saham-saham di pasar sekunder ini merupakan saham yang awalnya ditawarkan di pasar perdana. Kemudian setelah mendapatkan izin dari penjamin emisi, saham-saham ini diwajibkan untuk dicatat di bursa. Yang menjadikan pasar sekunder dan pasar perdana berbeda yaitu pasar sekunder menyertakan komisi untuk setiap penjualan dan pembelian saham, sedang pasar perdana tidak menyertakan komisi apapun. Kemudian perbedaan lainnya yaitu pasar sekunder dapat dipesan melalui para anggota bursa. Perbedaan yang terakhir yaitu jangka waktu penawaran saham tak terbatas alias berlaku selamanya. Slide selanjutnya ada pasar ketiga atau third market. Jenis pasar modal ini disebut sebagai over the counter atau OTC. Proses jual beli yang ada di dalam pasar ini terjadi antara anggota bursa dengan investor atau pembeli. Persoalan harga pun ditentukan oleh anggota bursa. Jadi dalam transaksinya, anggota bursa akan bersaing satu sama lain untuk menjual surat berharga dengan harga terbaik. Karena satu surat berharga dapat dijual lebih dari satu anggota bursa. Selanjutnya ada pasar keempat atau third market. Dalam jenis pasar modal ini, kegiatan jual belinya dilakukan oleh investor jual dengan investor beli dan tidak menggunakan perantara efek apapun.
Pada umumnya, pasar keempat ini hanya bisa dijalankan oleh para investor besar saja untuk menghemat biaya transaksi jual-beli. Jumlah nilai transaksinya juga sangat besar. Biasanya mereka bertransaksi melalui Electronic Communication Network atau SCN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal. Bisa dilihat di dalam PowerPoint bahwa struktur pasar modal ada Departemen Keuangan, Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga yang terkait dengan pasar modal. Ya, saya yang pertama akan menjelaskan tentang Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas dari Bapepam yaitu melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari sehari-hari kegiatan pasar modal. Yang kedua ada mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Fungsi Bapepam yaitu menyusun peraturan di bidang pasar modal, menegakkan peraturan di bidang pasar modal, menetapkan prinsip keterbukaan, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikarenakan sanksi oleh Bursa Efek, LKP dan LPP, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perusahaan. Lembaga ini bertujuan untuk memperoleh dana di pasar modal melalui lembaga penawaran umum atau Initial Public Offering atau IPO, hak kepemilikan atau saham. Dalam hal ini, perusahaan berperan sebagai emiten. Selanjutnya ada Self-Regulatory Organization. Organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri untuk kegiatan usahanya. Contoh dari organisasinya ada 3, yaitu Bursa Efek, Lembaga Clearing Penjaminan atau LKP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Bursa Efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek. Selanjutnya ada LKP yang merupakan lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang terakhir ada LPP, merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSSI. Selanjutnya, ada perusahaan efek. Perusahaan efek ini mempunyai beberapa aktivitas, yaitu penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Pada manajer investasi ini, pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada penasehat investasi, yang merupakan pihak yang memberikan jasa penasihat mengenai penjualan ataupun pembelian efek. Selanjutnya ada lembaga penunjang pasar modal, contohnya ada Biro Administrasi Efek, Kustodian, dan Wali Amanat. Yang terakhir ada profesi penunjang pasar modal, terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal, wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Persyaratan pendaftaran profesi penunjang pasar modal ini diatur dalam peraturan Bapepam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pasar modal. Yang pertama ada kelebihan pasar modal. 1. Sumber pendanaan bagi perusahaan. Perusahaan yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha namun terkendala pendanaan biasanya akan menawarkan untuk berinteraksi
di pasar modal agar memperoleh sumber pendanaan yang cepat dengan banyak perusahaan. Selanjutnya ada sebagai indikator perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam menghitung pendapatan nasional, investasi merupakan salah satu indikator yang diperhitungkan, sehingga suatu bangsa yang aktif kegiatan investasinya bisa dikatakan baik pula di perkembangan perekonomiannya. Yang ketiga ada sebagai sarana investasi masyarakat untuk mendapat keuntungan. Slide selanjutnya ada kelemahan pasar modal. Kelemahannya ada 3. Yang pertama, belum menyentuh segala lapisan masyarakat. Sayangnya pasar modal baru dikenal di lapisan masyarakat menengah atas, masyarakat menengah ke bawah umumnya belum cukup mengenal istilah, cara kerja, maupun prosedur untuk terlibat. Yang kedua, ada ketidakstabilan kurs sangat berpengaruh kepada harga saham. Yang terakhir ada tidak seluruh investasi berujung manis. Berinvestasi di pasar modal merupakan hal yang penuh resiko, karena ada kalanya suatu investasi dapat menghasilkan keuntungan, bahkan menimbulkan capital gain, atau dapat menimbulkan kerugian karena ternyata usaha yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan sesuai dengan ekspektasi di awal. Mungkin seperti itu materinya. Apakah ada yang bertanya? Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Satila atas pemaparannya. Kemudian, apakah ada pertanyaan dari para audiens terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Saudara Satila? Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Saya izin bertanya, Ya, silakan. menurut saudara, apakah dengan kepindahannya kewenangan pengawasan dan pengaturan dalam pasar modal dari Bapepam kepada OJK memiliki pengaruh yang signifikan terkait dengan penanganan insiden trading? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Zendi. Kewenangan penanganan insider trading di era OJK menurut pendapat saya tetap sama. Karena pada dasarnya kewenangan menyelidiki, menangani, dan memutuskan tetap berada di Bapepam. Maka dalam pemahaman saya, dengan adanya OJK secara kelembagaan tidak mengalami perubahan signifikan. Artinya tetap saja Bapepam yang memiliki kewenangan penuh terhadap kasus-kasus insider trading. Mungkin seperti itu, Mas Zendi. Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa cukup jelas. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah tidak ada ya, Mas Moderator. Oh ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup pertanyaan. Kemudian saya akan menyimpulkan diskusi pemaparan materi tentang pasar modal, yaitu pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan berbeda dengan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sejarah. Bursa efek ini sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, kemudian mati suri karena adanya peristiwa Perang Dunia dan program nasionalisasi perusahaan Belanda. Kemudian pemerintah RI mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977. Diresmikan oleh Presiden Soeharto, kemudian dijalankan di bawah Bapepam. Pengaktifan ini juga ditandai dengan Go Publik PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Kemudian terdapat lembaga yang terkait dengan pasar modal, yaitu Bapepam, perusahaan bursa efek, lembaga penjamin, dan lain-lain. Banyak lagi lembaga-lembaga yang terkait dengan pasar modal. Kemudian manfaat dari pasar modal ini berupa masuknya investor yang berakibat pada terbukanya lapangan kerja sehingga bisa memajukan perekonomian negara. Adapun dari kelemahan pasar modal ini belum menyentuh seluruh masyarakat, yaitu terutama masyarakat lapisan menengah ke bawah. Sekian
kesimpulan dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.